Oh, gitu. Lalu bentuk ininya, bentuk perayaan itu sendiri? Ya, bentuk perayaan karena merupakan rasa syukur dan lebih daripada itu kita semuanya warga NU di Kabupaten Nganjuk ingin mendapatkan berkah Hmm. daripada satu abad Nahdlatul Ulama ini, maka kegiatan-kegiatannya kita susun sedemikian rupa yang kemudian tagline-nya adalah Hmm. No Carnival and No Awarding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di saat ini ketemu lagi di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Saya Subhan Abu Rizal yang bersama pemirsa semuanya kembali bersama kami untuk hadirkan beberapa informasi terkait keberadaan NU di Kabupaten Nganjuk ini. Dan di saat peringatan satu abad Nahdlatul Ulama, 100 tahun menjadi catatan tersendiri atau sebuah prestasi tersendiri untuk menjemput abad yang kedua. Untuk itu bagaimana keberadaan warga Nahdliyin, keberadaan PCNU di Kabupaten Nganjuk ini di abad pertama atau abad ke-1 NU, warga NU di saat ini atau di tahun ini. Perayaannya seperti apa, agendanya seperti apa? Saat ini saya sudah bersama Ketua Panitia perayaan ataupun peringatan satu abad Nahdlatul Ulama di Kabupaten Nganjuk. Kita bersama dengan Kiai Haji Roni Sahroni. Kita langsung saja bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai. Waalaikumsalam Pak Subhan. Ya, gimana Yai kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa dan tetap semangat. Ya, alhamdulillah. Dan ini tentu satu abad menjadi momen tersendiri ya bagi warga Nahdliyin. Tentu tidak ketinggalan di Nganjuk ini seperti apa perayaan satu abad ini bisa dibuat dan bermanfaat untuk warga Nahdliyin. Gimana Yai? Apa yang direncanakan oleh PCNU Nganjuk ini? Baik, terima kasih Pak Subhan bahwa peringatan satu abad Nahdlatul Ulama ini merupakan momentum yang luar biasa yang mungkin kita semuanya sudah tidak menangi lagi di 100 tahun yang akan datang. Oleh karena itu berbahagialah seluruh warga Nahdlatul Ulama khususnya di Kabupaten Nganjuk bisa terlibat dan menjadi saksi sejarah 100 tahun Nahdlatul Ulama. Ya. Lebih daripada itu bahwa mengapa ini kita jadikan sebuah momentum yang luar biasa, karena sebagaimana kita maklumi perjalanan Nahdlatul Ulama 100 tahun berlalu itu adalah perjalanan tirakatnya NU. Perjalanan tirakatnya NU itu mengalami pasang surut yang luar biasa dan genap pada 1 tahun NU telah dikdaya. Ya, makanya ada tema Digdaya itu ya. Betul. Ya. Nah, ini tentu sangat ditunggu-tunggu oleh warga Nahdliyin di Kabupaten Nganjuk. Bagaimana di satu abad di Nganjuk ini? Terima kasih. Bahwa perayaan satu abad NU di Kabupaten Nganjuk memang sebetulnya sudah jauh-jauh kita rencanakan, namun karena ada kegiatan yang bersifat nasional, maka kita terlibat di Sidoarjo dengan mengirimkan lebih daripada 1.000 banser yang mengikuti koreografi di bawah bimbingan Bapak Denny Malik ya. Tentu saja bahwa di Nganjuk tetap diselenggarakan yaitu nanti pada tanggal 25 Februari ya selama 9 jam nonstop mulai dari jam 15 sampai sekitar jam 23.30 ya. Perayaan ini bukan untuk hura-hura, tetapi di dalam perayaan ini adalah berisi rasa syukur kita yang sangat mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala betapa NU di Kabupaten Nganjuk ini dari tahun ke tahun ya telah mengalami peningkatan dan eksistensi yang luar biasa besar. Baik dalam segi programnya, implementasinya maupun kemanfaatannya bagi masyarakat. Oh, gitu. Lalu bentuk ininya, bentuk perayaan itu sendiri? Ya, bentuk perayaan karena merupakan rasa syukur dan lebih daripada itu kita semuanya warga NU di Kabupaten Nganjuk ingin mendapatkan berkah daripada satu abad Nahdlatul Ulama ini,
Maka kegiatan-kegiatannya kita susun sedemikian rupa yang kemudian tagline-nya adalah No Carnival and No Awarding. Ya. Oh, ada yang karnival, artinya penampilan secara kolosal begitu. Kemudian ada wording juga. Ya. Jadi yang wording itu adalah untuk menunjukkan kepada publik, kepada masyarakat Nganjuk khususnya, bahwa NU mempunyai prestasi-prestasi yang luar biasa di berbagai bidang. Apakah itu di bidang pendidikan maupun ekonomi serta dakwah Islamiyah. Ya, lebih daripada itu bahwa prestasi-prestasi ini ya secara langsung dinikmati oleh masyarakat. Pendidikan misalnya, sudah banyak lembaga-lembaga pendidikan di Nganjuk ini yang mempunyai visi dan dirancang secara visioner. Begitu juga untuk ekonomi dan lain sebagainya. Dan perlu diketahui Pak Subhan bahwa kalau warga atau populasi daripada Nganjuk ini sekitar 1.200.000, Yeah. maka sekarang bisa kita katakan sekitar 75 sampai 80% warga Nganjuk itu adalah warga Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu, siapapun yang memerintah, siapapun yang berkuasa di Kabupaten Nganjuk, la Buddha harus berkolaborasi dengan Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya, semua komponen masyarakat kita undang, semua partai kita undang, pemerintah Forpimda kita undang, dan bahkan ormas-ormas non-muslim pun kita undang. Karena apa? NU ini adalah rahmatan lil alamin. Oh, gitu. Ya. Ya. Kemudian format acara yang nanti akan diselenggarakan seperti apa? Ya, untuk format acaranya kita bagi beberapa segmen. Segmen yang pertama adalah pre-event. Pre-event ini akan diisi dengan berbagai penampilan kesenian, ya. Yang konon kesenian ini diasosiasikan sebagai kesenian orang Abangan. Tapi sesungguhnya ya adanya label Abangan, santri dan sebagainya ini adalah mengikuti hasil penelitian daripada Clifford Geertz, ya, bahwa masyarakat Mataraman ini dibagi menjadi 3 strata, ya, ada masyarakat santri, masyarakat Abangan dan masyarakat priayi. Dan sesungguhnya itu sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang ini ya hampir semua yang muslim di Kabupaten Nganjuk ini ya masyarakat santri. Nah, oleh karena itu yang namanya barongsai, yang namanya reog, yang namanya jaranan itu sudah insya Allah semuanya sudah bernuansa santri. Oh, itu. Jadi ada budaya-budaya yang dipandang sebagai santri Abangan itu tadi nanti akan dimunculkan. Akan dimunculkan dan kita sudah harus meninggalkan cap Abangan. Oh, iya. Semuanya adalah komunitas santri itu. Pemainnya jaranan juga santri-santri, ya reog santri atau semuanya adalah teman-teman dari Les Bumi, ya. Semuanya adalah pada santri, semuanya adalah pengikut daripada Nahdlatul Ulama. Artinya adalah pengikut dari Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Iya, luar biasa. Jadi kalau begitu artinya yang datang tidak hanya warga Nahdliyin dari kalangan pesantren atau dari kalangan madrasah saja, otomatis masyarakat secara umum kalau begitu. Betul, masyarakat secara umum baik yang secara formal menjadi warga NU maupun pecinta-pecinta NU, insya Allah semuanya akan tuplek-plek karena mengayu bagio ya 100 tahun Nahdlatul Ulama itu. Wah, luar biasa. Ini terlaksana di tanggal 25 itu ya? Ya. Mulai jam 15 jam 3 sore. Ya, habis asar itu nanti kita akan tampilkan ada reog, ada barongsai, ada jaranan dan lain sebagainya yang dulu dicap sebagai budaya Abangan. Ini kita harus menunjukkan kepada publik bahwa itu bukan budaya Abangan tapi adalah budaya santri. Akulturasi budaya itu tidak menjadi problem, semampang substansinya tetap kita membawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, itu yang siang sampai sore. Ya. Kemudian setelah itu langsung berjalan sampai masuk maghrib, setelah maghrib begitu? Ya, betul. Maghrib kita pasti jeda, harus sholat dulu dong. Ya, habis maghrib nanti setelah sholat dan sebagainya, para pengisi acaranya juga harus makan, Pak. Ya, harus makan. Setelah itu baru nanti tampil lagi. Nah, kira-kira Isya itu sudah bisa kita mulai lagi sekitar jam 7 sudah mulai. Iya, iya.
Kemudian ini setelah kalau tadi budaya-budaya ya, yang bisa memang ditampilkan atau pas ditampilkan di siang hari, di malam hari ada budaya-budaya yang juga dimunculkan atau dari potensi dari para santri. Ya, pastinya demikian karena kita karnival. Jadi kita akan menampilkan ya mengkolosalkan beberapa budaya dan kesenian Nusantara, tapi kemudian sudah bermakna santri, bermakna Islami. Jadi di sana nanti akan dibawakan ya beberapa milestone event di mana di situ ada lalaran Aqidatul Awam sebagai budaya asli daripada pesantren, lalaran Nadhom Alfiyah secara kolosal ya, secara kolosal, dan kemudian sudah diimprovisasi dengan berbagai tetabuhan yang itu akan menjadikan bahwa budaya santri yang dulu dianggap kolot, dianggap gudiken dan sebagainya itu layak ditonton dan bisa dinikmati dengan masih baik. banyak santri-santri kita yang hafal Alfiyah ataupun Aqidatul atau Imriti itu. Wah, itu kalau sekarang jauh lebih banyak daripada zaman saya dulu, zaman kita dulu. Ya, Alfiyah itu dulu sesuatu yang sudah puncak daripada prestasi santri. Ya. Tapi sekarang enggak. Sekarang anak-anak itu yang namanya Nadhom Alfiyah itu sudah dipakai kayak kita menyanyikan selawatan tibil kulub gitu ya. Jadi sudah di luar kepala anak-anak gitu, kita ya, itu. ya. Ya. Kalau begitu memang ini ya, mungkin ada teknik atau metode-metode tersendiri sehingga mereka mudah menghafal Alfiyah misalnya seperti itu. Betul, Alfiyah itu kan gramatika Arab. Ya. Tapi bagaimana gramatika ini kemudian dijadikan sesuatu, itu kan rumus-rumus gramatika Arab itu gampang diingat, maka metodologinya adalah dinadhomkan, ya, disairkan, ya. Banyak kemudian sekarang anak-anak muda tidak hanya soal nadhom alfiyah. Kalau waktu kita kecil dulu ada yang nama ping-pingan, 1 kali 1 ada 1, 1 kali 2 ada 2, itu juga bisa dinadhomkan itu, karena nadhom itu adalah bentuk untuk memudahkan ya, anak itu bisa menghafal. Wah, ini mesti melibatkan beberapa santri, berapa ratus santri ya kira-kira? Ya, kita perkirakan untuk yang Alfiyah itu sekitar 200, kemudian yang Aqidatul Awam juga sekitar 200 masing-masing begitu. Iya, ya. Kemudian ini terkait dengan potensi kita yang tidak kalah pentingnya atau menariknya adalah keberadaan Banser yang beberapa waktu yang lalu juga kita kirim ke Sidoarjo. Oke. Sebelum saya menyampaikan soal Banser, masih ada penampil-penampil lain. Nanti itu termasuk adalah sebuah penampilan adalah koreo budaya santri Nusantara. Itu juga kita ingin mengemas bahwa Indonesia itu bukan hanya Nganjuk. Ada Aceh, ada Jawa, kayak lagu Maira main. Ada Sunda, ada Madura dan sebagainya. Nah, bagaimana budaya-budaya ini kita tampilkan sedemikian rupa menjadi sebuah tonton yang enak dan kemudian menginspirasi yang terpenting. Bahwa dengan memahami berbagai macam budaya di Indonesia ini, maka kita akan saling bisa memahami satu dengan yang lain. Gitu. Iya. Kemudian selanjutnya untuk yang Banser. Banser kita ini Banser yang luar biasa. Saya appreciate sekali dengan Banser di Kabupaten Nganjuk ini. Saya dengar laporan daripada kawan-kawan di Ansor mempunyai pasukan sebanyak 5.500-an Banser. Wah, itu sudah lebih banyak daripada pasukan TNI yang ada di Nganjuk ya. Itu sudah lebih itu ya. Nah, ini nanti akan diambil 1.000 Banser. 1.000 Banser. Yang kemarin ikut tampil di perayaan 1 abad secara nasional di Sidoarjo. Mereka akan membawakan hal-hal yang sama yang saya kira pemirsa sudah melihat di YouTube ya. Itu nanti akan ditampilkan ulang di Kabupaten Nganjuk. Tentu saja nanti akan ada beberapa sentuhan yang khas Nganjuk. Sentuhan khas Nganjuk. Kalau kemarin ada sholawat azhil akan kita tampilkan bersama Banser, nanti akan kita tambah dengan satu sholawat lagi, ada sholawat Badar. Nah, kenapa sholawat Badar ini penting kita tampilkan? Karena di sholawat Badar itulah semangat heroisme daripada umat Islam itu digerakkan oleh Rasulullah. Itulah yang kemudian ingin kita jadikan inspirasi kepada kawan-kawan Banser kita ini. Banser ini adalah pasukan yang luar biasa, yang tidak ada di dunia ini. Banser itu nggak ada yang bayar, nggak ada yang yang muji ya jarang-jarang.
tapi dengan kerelawanannya yang begitu kuat. Iya, Ya. mereka itu tampil untuk bela Kiai, bela NKRI, tentu saja bela Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, Itu. iya. Ini potensi yang ada di Nganjuk terkait dengan Banser. Kemudian penghargaan, ya, atau pemberian penghargaan pada prestasi yang telah diraih oleh beberapa ini dalam awarding tadi. Ya. Di samping kepada mereka ada lagi mungkin yang penghargaan yang diberikan pada saat Iya, Pak puncak Subhan. perayaan. Jadi pada saat perayaan nanti, apa yang kita capai pada hari ini itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk ada. Tetapi melalui proses tirakat yang sangat panjang, 100 tahun NU kita ini tirakat. Dan itu yang tirakat adalah para sesepuh kita. Mulai daripada muasis, kemudian santri-santrinya muasis, apalagi di Kabupaten Nganjuk. Maka atas ketirakatan mereka, atas konsistensi mereka di dalam merawat NU ini, maka nanti kami akan memberikan semacam penghargaan kepada tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Nganjuk. Nah, para tokoh-tokoh ini tentu saja mungkin 95% sudah meninggalkan kita. Nah, nanti akan kita berikan kepada para ahli warisnya sebagai perwakilan. Mengapa kita berikan sebuah penghargaan? Supaya anak cucu beliau-beliau itu memahami betapa mbahnya dulu, kakeknya dulu, ya, itu adalah pejuang. Supaya nanti bisa menginspirasi kepada dzurriyyah mereka untuk tetap berada di dalam barisan Nahdlatul Ulama. Itu yang terpenting. Iya, iya. Itu jadi beberapa penghargaan juga akan tersampaikan pada saat puncak perayaan itu. Betul. Ada musik yang kita hadirkan untuk bisa memberikan warna atau ini tersendiri pada saat puncak peringatan perayaan itu? Ya, jadi musik nanti akan kita kemas atau kita tampilkan musik yang menurut kami adalah musik alternatif. Kenapa? Karena di situ ada perpaduan antara musik modern dengan musik tradisional, dengan alat-alat modern dengan alat-alat musik tradisional. Dan di situ akan ditampilkan oleh rekan-rekan dari grup Tasawuf Cinta. Ya, ada grup musik Tasawuf Cinta yang dikomandani oleh Mas Rofik atau Taufik itu. Rofik. Mas Rofik ya, yang dikenal dengan Ki Ageng Kusumo. Ki Anom Kusumo. Mohon maaf, bukan Ageng ya, tapi ya Ki Anom Kusumo. Iya. Nah, tentu saja nanti ini semua rangkaian acara akan dipandu ya oleh dalang kita yang terkenal gitu. Oh, gitu. Iya, itu adalah Syekh Lukman. Oh. Ya, ini dalang kita yang luar biasa itu. Dari rangkaian pementasan atau penampilan itu ya? Ya, betul. Karena apa? Karena itu harus ada yang harus ada dirijennya. Nah, dirijen itu adalah Pak Dalang ini. Ya, kenapa saya sebut Syekh Lukman itu? Karena beliau ini adalah orang luar biasa. Ya, sarjana bahasa Inggris, tapi mempunyai talent kedalangan. Nah, ini kan aneh. Kita juga nggak tahu dokternya apa itu ya. Nah, itu dia ya, dokternya itu nggak tahu itu. Biasanya kan dari isi, dari mana begitu ya. Tapi beliau ini adalah sastra Inggris, tapi kemudian talentnya itu adalah di pewayangan. Ini luar biasa. Ini harus kita viralkan. Dari sisi ke perlengkapan atau akomodasi yang sudah terkondisikan apa? Ya, semua properti yang untuk mendukung acara itu sudah kita persiapkan semuanya, mulai dari lighting, kemudian sound system, raging, kemudian untuk kepentingan dokumentasi, ada drone, ada sebagainya. Insya Allah sudah sip dan tinggal melaksanakan. Kawan-kawan pengisi acara sudah setiap hari sudah latihan ya. Mengapa harus latihan? Karena memang mereka tidak mau mengecewakan warga NU dan tadi warga sempat Nganjuk. ini. Yang tidak kalah menariknya untuk ini adalah kelompok atau grup kur ini dari mana ini? Ya, kita NU itu adalah mempunyai prinsip bahwa pria wanita itu mempunyai kesetaraan. Oleh karenanya teman-teman dari Fatayat dan IPPNU nanti juga akan tampil ya untuk berada di dalam kelompok paduan suara. Pada paduan suara nanti akan menyanyikan secara bersama-sama dengan audien yaitu Indonesia Raya, Lalal Waton dan lain sebagainya. Indonesia Raya pun kita coba nanti ini dengan menggunakan pendekatan 3 stansa ya, supaya
masyarakat Indonesia dan wabil khusus masyarakat Nganjuk paham bahwa Indonesia Raya tidak hanya sebagaimana yang kita kenal selama ini, ya, tapi ada yang versi lain yang 3 stansa. Tentu saja sedikit berbeda. Gitu. Iya, iya. Dari serangkaian penampilan ataupun kegiatan dari siang sampai malam, ada yang mungkin menurut sudah disiapkan oleh panitia, puncaknya seperti apa ini nanti pada saat malam perayaan itu? Ya, pasti saja di semua event itu ada pre-event, ada event, ada peak event. Nah, peak eventnya ini saya kira tidak kita sampaikan di sekarang supaya menjadi surprise nanti. Oh, gitu. Pokoknya di dalam peak event ini nanti ya ada yang perlu kami sampaikan, ada 2 hal yang penting. Yang pertama adalah kita memberikan message kepada masyarakat Nganjuk Indonesia dan dunia. Ya, betapa NU ini mempunyai komitmen NKRI, mempunyai komitmen untuk membangun peradaban dunia, dan mempunyai komitmen untuk aswaja. Oleh karena itu, nanti beliaunya Rois Suriah, PCNU Kabupaten Nganjuk, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ali Mustafa Said akan menyampaikan pidato kebangsaan. Ya, setelah itu pidato kebangsaan ini kemudian diikuti atau dijawab oleh generasi muda NU, yaitu kawan-kawan dari Fatayat dan Fatayat dan Ansor untuk menyampaikan ikrar kebangsaan. Nah, itulah sebagai puncak, dan tentu saja nanti akan ada kejutan-kejutan yang lain, agar supaya event ini benar-benar melekat, mempunyai cerita yang panjang di masyarakat, tidak hanya sehari 2 hari, tapi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Karena 1 abad mungkin ya kali ini yang kita bisa menikmati atau bisa mengikuti. Ada pesan mungkin untuk yang terakhir kami memberikan satu pesan kepada seluruh warga NU, seluruh pengurus jajaran NU baik cabang, MWC maupun ranting, bahwa 1 abad ini momentum, tetapi tidak hanya cukup kita nyatakan ini adalah momentum luar biasa, lebih daripada itu harus menginspirasi kita semuanya untuk terus bekerja, untuk merawat NU, untuk kemaslahatan masyarakat, dan kita NU hadir di semua problem daripada masyarakat. NU harus menjadi problem solver, ya, harus menjadi pemecah masalah ketika ada persoalan-persoalan di masyarakat. NU hadir dan kemudian mengadvokasi, memediasi dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian NU ini akan ada di hati warga masyarakat Indonesia. Iya, terima kasih Yai Saroni atas beberapa wacana dan juga gambaran bagaimana perayaan 1 abad warga Nahdliyin di Kabupaten Nganjuk ini. Selamat untuk bertugas mempersiapkan, dan selamat ketemu lagi mungkin di puncak perayaan NU Nganjuk nanti ya, 1 abad di NU Nganjuk ini. Terima kasih Media Center NU Kabupaten Nganjuk, ya, kawan-kawan sudah bekerja luar biasa. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa. Demikian bincang-bincang kita dengan Kiai Haji Roni Sahroni. Beliau adalah ketua panitia malam perayaan 1 abad NU di Kabupaten Nganjuk ini. Dan bagaimana bentuknya dan juga seperti apa yang sudah digambarkan oleh Yai Sahroni tadi, pemirsa bisa langsung saja hadir dalam puncak acara itu, yaitu pada tanggal 25 Februari nanti. Demikian saya Subhan Abu Rizal dalam perbincangan kita pada saat ini di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.